Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Febrianti dari Teknik Elektro D3 akan mempresentasikan materi proteksi sistem tenaga listrik atau sistem proteksi generator. Generator. Generator adalah suatu alat yang dapat mengubah tenaga mekanik menjadi energi listrik. Tenaga mekanik bisa berasal dari panas, air, uap, dan lain-lain. Energi listrik yang dihasilkan oleh generator bisa berupa listrik AC atau biasa disebut dengan listrik bolak-balik maupun DC atau listrik searah. Hal ini tersebut tergantung dari konstruksi generator yang dipakai oleh pembangkit tenaga listrik. Terdapat dua jenis generator, yaitu generator AC dan generator DC. Generator arus bolak-balik sering disebut juga dengan alternator. Alat ini terdiri atas magnet dengan kutub berbentuk cekung dan kumparan kawat yang dililitkan pada suatu armatur dan dapat berputar dalam suatu medan magnet. Armatur berupa kumparan persegi dengan lilitan mengitari sebuah inti besi lunak. Generator arus searah sering disebut juga dengan dinamo. Alat ini terdiri atas magnet dan kumparan kawat yang dililitkan pada suatu armatur dan dapat berputar dalam suatu medan magnet. Sistem proteksi. Proteksi tenaga listrik adalah sistem proteksi yang dipasang pada peralatan-peralatan listrik suatu sistem tenaga listrik, misalnya generator, transformator, jaringan, dan lain-lain, terhadap kondisi abnormal operasi sistem itu sendiri. Kondisi abnormal itu dapat berupa antara lain hubung singkat, tegangan lebih, beban lebih, frekuensi sistem rendah, asinkron, dan lain-lain. Tujuan dari sistem proteksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kerusakan peralatan yang terganggu maupun peralatan yang dilewati oleh arus gangguan. Kedua, mengisolir bagian sistem yang terganggu sekecil mungkin dan secepat mungkin. Dan yang ketiga, mencegah meluasnya gangguan. Adapun fungsi dari sistem proteksi adalah sebagai berikut. Mendeteksi adanya gangguan atau keadaan abnormal pada bagian sistem yang diamankan dan melepas bagian sistem yang terganggu sehingga pada bagian sistem yang lainnya masih dapat terus beroperasi. Dalam aplikasinya, sistem proteksi terdiri dari beberapa peralatan pendukung. Berikut ini adalah skema secara umum dari sistem proteksi beserta peralatan pendukung yang digunakan. Ada relay pengaman sebagai elemen perasa atau pengukur untuk mendeteksi gangguan. Ada pemutus tenaga PMT sebagai pemutus arus dalam sirkuit tenaga untuk melepas bagian sistem yang terganggu. Ada trafo arus dan trafo tegangan mengubah besarnya arus dan atau tegangan dari sirkuit primer ke sirkuit sekunder atau relay. Ada baterai atau aki sebagai sumber tenaga untuk mentripkan PMT dan catu daya untuk relay statik dan relay bantu. Dan ada wiring untuk menghubungkan komponen-komponen proteksi sehingga menjadi satu. Berikut adalah gangguan pada generator. Yang pertama ada hubung singkat short circuit pada lilitan stator. Ada beberapa jenis gangguan hubung singkat, antara lain hubung singkat fasa ke fasa. Untuk mengamankan masing-masing lilitan fasa generator, dapat menggunakan relay arus lebih yang dihubung diferensial. Relay diferensial arus ini dapat menggunakan relay arus lebih yang sederhana atau yang dilengkapi dengan pelambatan waktu. Atau dapat juga menggunakan relay diferensial persentase dengan restraint yang linear atau yang dapat berubah. Untuk mendapatkan relay diferensial dengan kepekaan yang maksimum, maka trafo arus yang digunakan pada masing-masing ujung harus benar-benar sama. Kemudian ada hubung singkat fasa dengan fasa. Untuk mengamankan gangguan ini, maka digunakan relay lain. Penggunaan relay diferensial pada sistem yang ditanahkan dengan tahanan tinggi menyebabkan kepekaan relay terhadap gangguan tanah sangat rendah.
Kemudian ada hubung singkat antar lilitan pada fasa yang sama. Walaupun relay diferensial dapat mendeteksi gangguan hubung singkat antar fasa, hampir pada semua lilitan generator, tetapi relay ini tidak dapat mendeteksi gangguan hubung singkat antar lilitan pada fasa yang sama. Kemudian ada rangkaian terbuka pada lilitan. Kejadian rangkaian terbuka pada generator modern adalah hal yang sulit terjadi karena bentuk fisik penghantar dan pelindung, khususnya yang ada pada konstruksinya, cukup kuat dan biasanya tidak diterapkan relay pengaman yang khusus untuk mendeteksi rangkaian terbuka. Kemudian yang kedua itu beban lebih atau overload. Untuk mengamankan generator terhadap masalah suhu yang tinggi, biasanya dipakai sebuah relay arus lebih, tunda waktu, atau dipakai relay suhu yang pada tahap pertama membunyikan alarm dan pada tahap berikutnya mentripkan PMT generator. Kemudian ada panas lebih atau overheating. Untuk mencegah arus sirkulasi yang melalui bearing yang dapat menyebabkan kerusakan pada bearing yang diakibatkan oleh arus tersebut, maka dipasang suatu bahan isolasi antara lempengan plat dan bantalan mainboard mesin. Apabila isolasi ini rusak atau terjadi hubung singkat antara keduanya, maka bearing akan mengalami cacat yang disebabkan oleh muatan listrik statis. Keadaan ini dapat dideteksi dengan menggunakan relay arus yang salah satu terminalnya dihubung pada dudukan bearing dan yang sebuah lagi dihubungkan ke poros generator dengan menggunakan kontak sikat berisolasi. Lapisan minyak pada bearing dapat mencegah kumparan kerja relay hubung singkat. Kemudian, tegangan lebih, overvoltage, dan kecepatan lebih. Penggerak mula generator dapat mengalami kecepatan lebih atau overspeed dalam keadaan kerja yang tidak normal. Untuk itu, maka generator harus dilengkapi dengan pengaman kecepatan lebih. Alat ini dapat digabungkan dengan sistem governor, penggerak mula, atau dapat juga menggunakan centrifugal device. Jika peralatan pengaman kecepatan lebih mekanis tidak dipasang, maka relay frekuensi harus digunakan. Pada generator turbin, kapasitas besar mempunyai pengaman kecepatan lebih yang dapat mentripkan throttle valve jika kecepatan normal melampaui sekitar 10%. Sedangkan penggerak mula tenaga air, kecepatan lebihnya dapat mencapai sekitar 220% dari kecepatan normalnya. 5. Kehilangan medan penguat atau loss of field. Pengaman kehilangan medan telah dikembangkan untuk dapat melindungi generator terhadap kehilangan medan sebagian atau seluruhnya. Untuk menghindari kesalahan pemutusan akibat adanya surya sesaat, maka perlu menerapkan penundaan waktu yang mungkin ada pada relay itu sendiri atau dengan memasang relay penunda waktu bantu. Pengaman kehilangan medan penguat dapat ditetapkan apabila salah satu atau lebih keadaan berikut terpenuhi. Yang pertama, jika generator tidak dilengkapi dengan pengatur tegangan otomatis. Yang kedua, salah satu generator dioperasikan paralel lebih besar dari lainnya. Ketiga, generator mempunyai hubungan listrik yang mudah sekali terlepas. Salah satu usaha yang dilakukan untuk mencegah pengaruh kehilangan medan pada saat pemutus tenaga generator tertutup, yaitu dengan memasang sistem interlock. Dengan menggunakan interlock, setiap pemutusan medan penguat akan diikuti dengan pemutusan tenaga generator pada saat pengoperasian. Yang keenam itu daya balik atau motoring. Untuk mencegah kerusakan akibat gangguan ini, maka generator harus dilengkapi dengan relay daya arah yang peka. Fungsi dari relay ini diatur sedemikian rupa, misalnya dapat memberikan isyarat peringatan dini atau memberikan isyarat pada rangkaian pemutus tenaga untuk melepaskan generator terhadap mesin. Untuk generator yang digerakkan oleh mesin diesel, dapat juga menerapkan relay ini. Kemudian yang ketujuh itu ada out of step.
Karena rel dan saluran yang keluar dari rel sudah mempunyai proteksi sendiri, maka proteksi generator terhadap gangguan luar cukup dengan relay arus lebih, dengan time delay yang relatif lama dan dengan voltage restraint. Arus hubung singkat generator turun sebagai fungsi waktu. Hal ini disebabkan oleh membesarnya arus stator yang melemahkan medan magnet kutub rotor, sehingga GGL dan tegangan jepit generator menurun. Untuk menjamin kerjanya relay sehubungan dengan menurunnya arus hubung singkat generator, diperlukan voltage restraint coil. Meningkatkan karakteristik hubung singkat generator yang demikian. Pada generator besar dipakai juga relay impedansi. Demikian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.